Siap, Kak. Berikan salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, supaya kegiatan kita belajar dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Satu orang silakan pimpin doa. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. La ilaha illa anta. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kawan pemirsa semuanya silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, hari ini datang semua teman-temannya? Dapat. Ada yang tidak datang? Ada. Berapa orang? Satu orang. Atas nama Jeffrey. Kenapa nih Jeffrey? Ada yang tahu? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh dan bisa cepat bergabung lagi bersama kita di kelas ini. Amin. Dan sebelumnya Bapak mau cek dulu, kelas kita sudah rapi belum? Sudah bersih? Oke. Dari sini ke depan juga setiap harinya kita harus menjaga kerapian kita, harus menjaga kedisiplinan kita, karena apapun ceritanya itu, kalau kita rapi, kalau kelas kita bersih, kita juga akan nyaman mengikuti pembelajaran di kelas. Oke anak-anak, sebelumnya kalian sudah pernah belajar ya tentang statistika ketika di SMP. Misalnya tentang ini, mencari rata-rata. Sudah pernah? Sudah pernah? Sudah. Misalnya Bapak katakan ada misalnya 4 buah data atau 4 orang lah. Contohnya itu misalnya si Romi punya uang 5.000, terus Dila punya uang 3.000,
Maulana punya uang 5.000, terus Andika ada punya uang 6.000. Nah, kalau dicari rata-ratanya, gimana cara mencari rata-ratanya? Dijumlahkan terus dibagi dengan banyaknya data. Itu cara mencari rata-rata ketika kalian belajar di SMP. Nah, terus kalian pernah melihat di rumah kalian itu datang orang mencari data sensus penduduk, pernah nggak? Pernah lihat kan? Terus kalian pernah nggak? Oh iya, baru kemarin kalian melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Nah, itu apa gunanya? Untuk mengetahui data. Ketika orang melakukan sensus ke rumah kita itu, mereka butuh data. Nah, berarti itu adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data. Supaya mudah, data yang dikumpulkan itu akan disajikan dalam beberapa bentuk. Ada nanti bentuknya bentuk tabel, ada dengan diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram garis. Oke. Nah, hari ini kita belajar juga tentang statistika, yaitu penyajian data secara berkelompok. Penyajian data berkelompok. Ini kemarin kalian melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Kalian ikut di sana itu berpartisipasi. Yang menjadi panitia, ada yang menjadi panitia di kelas ini? Ada. Nah, datanya itu kita kumpulkan. Jadi ketika pengumpulan data itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Misalnya kita bertanya langsung, atau melakukan observasi langsung, atau kita membawa angket, terus kita tanya. Datanya itu misalnya jumlah keluarga, ketika sensus penduduk itu menanyakan berapa dalam satu keluarga, itu didata. Dia pertanyaan-pertanyaannya sudah lengkap di sana. Tapi ada juga secara langsung ketika kita melakukan pengukuran. Ada di sini yang pernah melakukan timbang badan? Pernah. Terus mengukur tinggi badan pernah? Pernah. Nah, ketika itu dilakukan, itu berarti kita mengambil data itu secara langsung. Hari ini kita belajar tentang statistika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Terus tujuan kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan kadang-kadang bertanya, untuk apa sih kita belajar matematika, untuk apa kita belajar ini itu segala macamnya, kalau tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah percuma saja saya belajar kalau nggak ada manfaatnya yang bisa saya gunakan ketika di kehidupan sehari-hari. Nah, statistika itu sangat banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Bisa dibaca manfaatnya secara umum di depan. Kegunaan statistika sangatlah luas dan meliputi hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari membangun, ekonomi, kesehatan, hingga analisis perilaku manusia. Dalam bidang ekonomi, statistika sangatlah penting untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perkembangan bisnis. Jadi, statistika itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kalian mempelajari tentang statistika, itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan nyata nanti. Itu manfaat untuk kita belajar hari ini. Kenapa kita harus mempelajari statistika? Oke. Nah, ada pun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Bapak akan tayangkan video pembelajaran. Kalian akan menyimak di situ. Perhatikan video nanti yang ada di papan tulis. Terus langkah kedua, setelah itu nanti kita membentuk kelompok. Terus mengerjakan LKPD-nya sekaligus bahan ajarnya nanti Bapak bagikan. Nanti kalian kerjakan LKPD yang Bapak berikan. Langkah keempat, kalian itu diskusi di dalam kelompok itu tentang cara pengerjaan LKPD-nya, pengerjaan proyek. Karena hari ini pembelajaran kita adalah dengan menggunakan model PJBL, Project Based Learning. Artinya kita mengerjakan itu sebuah proyek, ada hasilnya nanti, ada langkah-langkahnya juga. Setelah kalian kerjakan proyek kalian, kita akan presentasikan. Mungkin nanti perhatian dari kelompoknya. Kalau sempat nanti empat-empatnya kelompok presentasi. Kalau tidak sempat nanti kita pilih beberapa kelompok saja. Terus yang keenam, kita membuat kesimpulan bersama-sama. Dan yang terakhir, kita evaluasi, mengerjakan tugas secara mandiri. Artinya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan ke depan.
Ini adalah video pembelajaran. Silakan disimak baik-baik. Kalau perlu ditulis, silakan ditulis. Tahukah kamu bahwa jenis data itu terbagi menjadi dua? Pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Pengumpulan data ini dapat dilakukan secara sederhana dan dapat dilakukan sendiri. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Gambar di atas adalah data yang diperoleh secara langsung oleh guru tentang pengumpulan berat badan siswa. Data seperti di atas disebut sebagai data primer. Yang kedua adalah anak ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya, namun ia membutuhkannya dengan cepat sehingga tidak memungkinkannya untuk memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Akhirnya, anak mendapatkan data golongan darah teman-temannya dari buku catatan ibu penjaga UKS. Nah, data golongan darah yang diperoleh anak ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut merupakan data sekunder. Untuk memudahkan dalam pengerjaan, kita perlu menggabungkan data tersebut ke dalam tabel dan juga kita perlu mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah membuat tabel pengurutan dari yang terkecil hingga terbesar, kita ubah kembali menjadi tabel berbentuk seperti ini. Kita bisa membuat tabel dengan semua frekuensinya. Kita bisa menghitung berapa banyak sisa data 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, setelah kita membuat tabel terakhir, kita dapat dengan mudah menjawab pertanyaan yang telah diujikan. Yang pertama, nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas adalah 60 dan 100. Yang kedua, banyak siswa yang mendapat nilai 70 adalah 9 siswa. Dan yang ketiga, banyak siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 2 siswa. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran yang ditayangkan di depan. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apa yang dilakukan atau video apa yang kalian amati tadi ketika kita yang tadi konferensi tentang pengumpulan data. Oke, tentang pengumpulan data. Nah, data apa yang diambil tadi dari video? Tinggi badan. Terus apa lagi? Badan. Oke. Bapak akan membagikannya menjadi beberapa kelompok. Silakan, ini kelompoknya sudah terbentuk kemarin, sudah Bapak jelaskan dan kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang perhatikan di sini, Bapak akan membagikan lembar tugas kalian. Silakan nanti di kelompoknya masing-masing. Silakan dipahami dulu LKPD-nya itu. Di LKPD ada rencana project. Di situ ada tulisan ide-ide kalian tentang bentuk dan langkah data yang akan dilakukan. Nah, kira-kira ide apa saja, langkahnya itu apa-apa saja ketika kalian melakukan pengumpulan data itu, membuat sebuah project itu. Kalian kan sudah melakukan itu, pengumpulan data sudah kalian lakukan sebelumnya. Kira-kira langkah apa saja kemarin yang perlu kalian persiapkan? Misalnya menyiapkan bahan, menentukan jadwal, terus segala macamnya, ide-idenya. Cara pengumpulan datanya seperti apa, itu kalian tuliskan di sini. Ayat? Oke. Di fase ketiga kita menyusun jadwal. Nah, di sini silahkan kalian tuliskan itu jadwalnya kira-kira mulai dari jam sekian. Ini kita mulainya dari jam berapa? Jam 12. Nah, kita mulai, silahkan disusun di situ masing-masing. Dari jam 12 sampai berapa menit, silahkan ditulis apa yang kalian kerjakan. Silahkan ditulis masing-masing kelompoknya, diskusikan berapa menit kalian butuhkan. Nah, total waktu kita itu untuk menyelesaikan proyeknya itu sekitar 40 menit. Jadi dalam waktu 40 menit itu silahkan susun jadwalnya. 10 menit pertama kah, 5 menit pertama kah, terserah sama kesepakatan kalian. Apa yang kalian kerjakan. Oke, silahkan ditulis jadwalnya.
Untuk penanggung jawab, di sana ada kolom penanggung jawab. Itu nanti isikan ketua kelompoknya. Siapa ketua kelompoknya? Isi namanya sebagai penanggung jawab. Ini alur kelompok. Masa itu Sudah ada yang siap ya? Yang ini sudah selesai ya? Sudah. Yang lain sudah selesai ya? sudah Pak. Oke, kita sekarang melanjutkan ke presentasi. Silakan presentasikan. Untuk kelompok yang lain silakan perhatikan presentasi dari teman-temannya. Di sebelah sana. Pokoknya kak. Ya silakan yang lain perhatikan. Silakan untuk kelompok satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami hari ini, yaitu tentang penyajian data dan mengukur tinggi badan dan berat badan. Sebelum kami melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, kami mempersiapkan alat dan bahannya. Kemudian kami mengukur secara langsung dan dengan menggunakan pencatatan langsung. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang lain tetap perhatikan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penyajian data kami. Perkenalkan, nama saya Diawati, saya dari kelompok lingkaran. Saya ingin bertanya, data yang kalian peroleh itu apakah data sekunder atau primer? Oke, baik, terima kasih untuk semuanya atas presentasi hasil kerja kelompoknya. Semuanya sudah sangat bagus, sudah cukup baik. Nah, sekarang dari hasil pembelajaran kita hari ini, semua kelompok sudah melakukan pekerjaannya, sudah menyelesaikan proyeknya. Nah, kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang dapat kita ambil? Yang pertama, apa? Dari awal kalian melakukan dari pengumpulan data, apa yang bisa kalian simpulkan? Untuk mendapatkan data dengan ada berapa cara ketika mengumpulkan data kemarin? Dua? Empat. Oke, 4. Cara pengumpulan data ada 4. Terus apa lagi tentang penyajian data? Oh, data terbagi menjadi 2 jenis-jenis data. Data apa saja? Primer dan sekunder. Terus cara penyajian datanya gimana? Cara penyajian data yang kalian laksanakan hari ini penyajiannya dalam bentuk apa? Distribusi frekuensi dan histogram. Nah, itu soalnya ada di depan, silahkan dikerjakan secara individu. Kelihatan soalnya? Datanya nggak nampak, Kak. Sudah semua dikumpulkan?
Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Selamat malam. Itu berarti fokusnya masih kurang. Oke, tadi latihan gue. Kita ulang sekali lagi untuk latihan. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Malam. Nah, sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian tentang apa yang telah kita lakukan hari ini? Mulai dari awal pembelajaran sampai akhir tadi kalian presentasi kelompok dan mengerjakan tugas individu. Gimana perasaannya? Menyenangkan. Seluruh Bapak yakin menyenangkannya itu gara-gara apa? Gara-gara? Bisa mengetahui cara pengumpulan data. Terus apa lagi yang menyenangkannya dari proses ini? Ini kan pembelajarannya beda dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tidak seperti ini ya, kalian tidak langsung bergerak praktek langsung untuk mengerjakan tugas kalian. Jadi kira-kira kalau pembelajaran seperti ini dilakukan itu, apakah kalian bisa, misalnya apa ya? Lebih aktif atau lebih termotivasi daripada belajar itu hanya dijelaskan, atau mungkin kalian lebih nyaman ketika hanya dijelaskan aja, kalian nggak perlu ikut langsung di situ. Jadi yang menariknya itu seperti apa? Ada yang bisa katakan? Ada yang bisa jelaskan? Atau salah satu menurut saya lebih menarik pelajaran hari ini adalah tentang ininya. Ada? Coba satu orang, siapa? Silakan Romi. Apa itu tentang pengukurannya secara Pengukurannya secara langsung, berarti langsung mendapatkan data, langsung melakukan pengukuran. Itu mungkin berarti lebih menarik di situnya ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin sampaikan untuk pembelajaran berikutnya, kalian harus pelajari di rumah dulu sebelum kita masuk ke materinya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Di sana kalian harus belajar tentang cara menentukan rata-rata dari data berkelompok, terus menentukan nilai tengahnya, menentukan modusnya dari data berkelompok. Itu pelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Terus untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya apa yang telah kita lakukan pada saat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari nanti. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Dengan pembacaan doa tadi, maka kegiatan pembelajaran kita hari ini selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan kita dapat bersama lagi terus. Oke, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.